Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta? Proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Secara khusus, pengertian dari proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau glob ke bidang datar peta. Hasil pemindahan dari glob ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan dari glob ke bidang datar harus diusahakan akurat. Agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan, maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, bentuk-bentuk di permukaan tidak mengalami perubahan atau harus tetap, persis seperti pada gambar peta di global bumi. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Berdasarkan bidang proyeksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proyeksi azimutal atau zenital, yaitu bidang proyeksinya berbentuk bidang datar. Yang kedua, proyeksi kerucut, adalah bidang proyeksinya berbentuk kerucut. Yang ketiga ada proyeksi silinder, adalah bidang proyeksi yang berbentuk silinder. Nah, proyeksi silinder ini yang sekarang kita gunakan di bumi. Berdasarkan kedudukan sumber proyeksi dan sumber bumi. Yang pertama, proyeksi normal, yaitu sumbu proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, yaitu sumbu proyeksi membentuk sudut tertentu dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal, yaitu sumbu proyeksi tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, inilah gambar dari proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Bisa dilihat pada gambar ini. Syarat proyeksi peta. Yang pertama, konform. Maksudnya ialah bentuk yang digambarkan di peta itu harus sesuai dengan aslinya. Merupakan syarat peta harus menggambarkan sebuah wilayah itu di dalam bentuk yang sama, yakni dengan keadaan aslinya. Jadi di dalam konform ini petanya harus asli. Yang kedua, ekuivalen. Maksudnya ialah daerah yang digambar di peta itu harus sama luas dengan aslinya. Luas daerah yang digambarkan di peta itu harus mempunyai kesamaan perbandingan dengan luas daerah yang sebenarnya. Diwujudkan di dalam bentuk skala. Yang ketiga, equidistant. Maksudnya ialah jarak yang digambar pada peta itu harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Merupakan syarat jarak antara dua daerah yang digambarkan di peta itu harus mempunyai kesamaan perbandingan dengan jarak yang sebenarnya, diwujudkan di dalam skala. Pemilihan proyeksi peta. Di dalam melakukan proyeksi peta, sebaiknya itu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemetaan topografi dengan suatu wilayah memanjang arah barat timur. Umumnya menggunakan proyeksi kerucut, normal,
confirm, serta juga menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan. Proyeksi untuk hal seperti ini dikenal yakni sebagai proyeksi Lambert. Yang kedua, pemetaan dengan wilayah yang wilayahnya itu memanjang, yakni dengan arah utara ke selatan. Biasanya menggunakan proyeksi seperti conform, transversal, silinder, serta juga menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pada pemetaan tersebut. Proyeksi menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pada pemetaan tersebut. Proyeksi ini dikenal juga dengan sebutan transverse mercator atau TM, atau juga universal transverse mercator atau UTM. Yang ketiga, pemetaan wilayah di sekitar kutub. Umumnya itu menggunakan proyeksi normal, azimutal, confirm. Proyeksi tersebut dikenal yakni sebagai proyeksi stereografis. Nah, setelah kita tahu penjelasan mengenai proyeksi peta, kita akan langsung praktek ke ArcGIS-nya. Di sini saya sudah mempunyai contoh Landus. Nah, sistem proyeksi ini memiliki garis dan juga titik pertemuan antara X dan Y. Pada proyeksi juga mempunyai nominal angka. Nominal angka ini menyesuaikan dengan proyeksi yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan UTM atau Universal Transverse Mercator. UTM ini merupakan metode grid berbasis dalam menentukan lokasi di permukaan bumi yang berupa aplikasi praktis 2 dimensi. Nah, di sini terdapat nominal angka 9224000. Ini merupakan jarak antara titik plus ini dengan titik yang ini. UTM itu sendiri satuannya adalah meter terhadap sistem proyeksi UTM. Di sini kita akan melihat sistem UTM yang ada di Indonesia. Nah, sistem UTM Indonesia ini berada pada 4N, 46N, dan 54N. N artinya North atau utara, dan S ini South atau selatan. Nah, bagian blok-blok ini sifatnya paten dan tidak akan pernah berubah. Misalnya kita akan menggunakan digitasi peta misalnya di wilayah Jawa yang berada pada 48S, 49S, dan 50S. Nah, nanti kita bisa mengetahui wilayah mana saja, kabupaten mana saja yang akan kita proyeksikan. Nah, angkanya ini kita menggunakan UTM yang satuannya meter. Jadi kita bisa mencari dimensi dan juga luasannya. Jadi itu cara UTM ini adalah cara untuk memudahkan kita dalam proyeksikan peta. Nah, ini adalah contoh peta untuk digitasi. Nah, ketika kita akan membuat peta digital itu harus berdasarkan real atau nyata. Cara menemukannya menggunakan peta digital, foto udara, atau juga peta yang bisa dijadikan referensi. Nah, peta yang bisa dijadikan referensi itu harus memiliki angka nyata seperti ini, dan juga ini yang ada tulisan 440000 dan juga 9226000. Nah, di sini kita menggunakan UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, contoh peta, digitasi peta yang baik dan benar ini harus mempunyai referensi lokasi X dan Y-nya jelas. Misal seperti ini,
sini yang ada tulisannya 440000 9226000 ini jelas dan paten real ini. Nah, ketika kita mengklik tulisan 440000 ini, pasti di bawah ini yang ada tulisannya 893293. Nah, ketika kita klik yang 44 ini akan muncul 3773,786. Nah, jaraknya itu pasti tidak jauh beda dengan yang sebelah sini. Sebuah X-nya 922,6000. Itu dia penjelasan tentang proyeksi peta dan juga cara mempraktekkan langsung ke aplikasi ArcGIS-nya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.